ya itulah, kehidupan saya berubah setelah saya pergi ke Malaysia. Dan di Malaysia lah batu punca di mana saya memulai kehidupan saya itu berubah, teman-teman. Zaman dulu waktu saya baru masuk Malaysia, guys, saya pernah dijebak dengan kawan saya, guys, dulu. Oke, teman-teman, memang saya hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Di video kali ini Sari terjumpa seorang kakak ini, ada dua video nanti, tapi yang pertama ini dia mau menceritakan kan pertama kali dia baru-baru masuk ke Malaysia. Juga nanti pesan yang Sari mau sampaikan. Buat kalian yang penasaran, tengok video ini sampai akhir ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru saja tengok video Sari ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya untuk update video-video Sari selanjutnya. Tanpa lama-lama lagi, jom kita dengarkan dulu bagaimana pengalaman dia baru datang ke Malaysia. Hai guys, saya mau nanya guys ya, ada tak di antara kalian atau yang mempunyai pengalaman sama dengan pengalaman saya zaman dulu waktu saya baru masuk Malaysia, guys? Saya pernah dijebak dengan kawan saya, guys, dulu. Baru-baru saya masuk Malaysia ya, karena kawan saya itu lebih lama di Malaysia. Kerja sama-sama, maksudnya tuh memang kenalnya tuh di Malaysia, cuman kan sudah menjadi bestie gitu loh, guys. Waktu itu saya baru masuk Malaysia. Saya kerja dengan dia, pokoknya kayak bestie dengan dia. Saya pernah dijebak dengan kawan saya, guys, ya. Nah, pokoknya adalah salah satu kejadian saya dijebak dengan dia. Yorang ada pernah tak punya pengalaman yang sama? Pernah dijebak waktu baru masuk Malaysia, dijebak atau ditipu sama kawan sendiri? Kalau pernah, komen guys, dijebak apa atau ditipu apa? Jadi ceritanya kakak ini pernah dijebak oleh kawannya sendiri. Sari baca-baca komentarnya, rata-rata orang Indonesia yang baru datang ke Malaysia itu banyak yang ditipu oleh temannya sendiri. Itu adalah orang Indonesia sendiri. Oke, nah ini juga hati-hati ya. Kawan satu negara kita sendiri pun mau menjebak kita, mau menipu kita ya. Ya, sesama orang Indonesia sendiri. Tapi yang disalahkan adalah negara Malaysia karena dia baru datang ke Malaysia. Gitu ya, banyak sekali persoalan macam ini. Nyataannya teman kita senegara sendiri yang mau mengambil kesempatan kita. Ini banyak juga terjadi ya teman-teman. Dan padahal sesama Indonesia sama Indonesia, tapi karena dia baru masuk ke Malaysia, jadi Malaysia yang disalahkan. Nah, takutnya macam itu. Teman, satu kejadian baru-baru ini, kawan Sari tuh pinjam uang dengan Sari. Dia katanya mau ke Kamboja. Sari udah tahu sebelumnya itu berita tentang perdagangan manusia. Sari cakap dengan kawan Sari itu, saya tak boleh bagi uang karena saya tahu dekat Kamboja sekarang dah tengah parah scam macam itu ya. Dia cakap macam ni, tak apa, kawan saya dah percaya saya. Dia cakap nanti dia dibayar gaji dengan mahal, duduk dengan selesa, kerja ringan macam itu. Tapi ya teman-teman, bukan semua teman kita boleh percayai ya. Kena ada juga sikap waspada daripada diri kita. Nanti kejadian seperti banyaknya dalam komentar ini Sari baca orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu mau mengubah nasibnya. Yang dulu di Malaysia, ini ada satu videonya nanti, yang dulunya di Indonesia katanya dia jadi babu, jadi hidupnya sangat-sangat miskin dan melarat. Setelah dia datang ke Malaysia, hidupnya sedikit-sedikit pelan-pelan membaik. Nah, begini ceritanya teman-teman. Dulu waktu saya SMA, saya pernah mention ya di video yang 2 hari sebelumnya saya upload itu, kalau kita itu dulu hidupnya nggak begitu senang. Saya ini bukan dilahirkan di keluarga yang kaya, jadi maksudnya kita itu hidupnya pas-pasan dan bisa dikategorikan miskin lah ya. Nah, jadi waktu saya SMA dulu teman-teman, ya, pernah menjadi tukang cuci gosok pakaian tetangga loh. Awalnya itu karena salah seorang tetangga memanggil saya karena kebetulan pada waktu itu dia mungkin nggak bisa menyuci pakaian mereka dan menggosoknya. Jadi nggak tahu lah dia itu iseng-iseng apa memang betul-betul membutuhkan tenaga saya ya. Waktu itu saya udah SMA, jadi saya udah bisa lah mencuci pakaian dengan bersih. Jadi tenaga saya udah mulai kuat teman-teman. Nah, saya dipanggil sama tetangga saya ini mencuci dan menggosok pakaian mereka. Jadi pada waktu itu saya pikir-pikir, ya udahlah, saya butuh duit.
saya perlukan duit untuk membantu biaya sekolah saya biar jangan tertunda-tunda, dan untuk misalkan kalau misalkan teman saya mau pergi ngajak saya pergi jalan-jalan keluar, saya itu nggak begitu membebani mama saya lah ya, karena apa? Karena saya udah tahu keuangan memang pada waktu itu sangat krisis sekali, dan kalau saya minta juga, saya paksa juga mama saya nggak bakalan bisa kasih. Jadi dengan cara itu, dengan cara mencuci menggosok ini, saya pikir oh ya udahlah, saya mau dengan senang hati saya mau melakukannya. Apalagi cuma mencuci menggosok, saya nggak perlu naik bus, jadi harus mengeluarkan biaya kan. Jadi ini nggak mengeluarkan biaya karena tetangga saya. Nah, saya mencuci menggosok baju pakaian mereka, pada waktu itu saya dibayar langsung. Dan ini kalau mereka tuh membayarnya itu sesuai dengan keinginan mereka lah ya, mau dikasih berapa pada waktu itu ya udah dikasih lah, namanya juga saya masih itu anak-anak. Dan bukan aku yang bikin, maksudnya bukan saya yang mengasih harga kepada mereka, mereka yang mengasih harga untuk saya gitu, mau berapapun kasih lah. Nah udah satu hari itu saya cuci, habis saya cuci besoknya saya balik lagi, saya setrika, dapatlah saya gaji. Nah jadi ini lama-kelamaan ini rutin menjadi, tetangga saya itu menjadi sering manggil-manggil saya nyuci pakaian dan nyuci gosok mereka. Waktu itu bapak saya nggak tahu loh. Kalau bapak saya waktu itu tahu bisa hajar saya. Maksudnya kalau orang tua tak tahu, saya masih sembunyi-sembunyi karena saya takut kalau ketahuan oleh bapak. Karena bapak nggak suka kalau kita buat begini ya. Tapi kayak mana lah mau dibilang ya, udah memang hidup nggak mampu ya udah nggak mampu lah gitu. Jadi dalam waktu yang bersama juga bapak saya itu nggak suka kalau kita buat begitu gitu, nggak tahu lah kenapa, alasan tersendiri mereka adalah alasan bapak saya. Jadi singkat ceritanya di sini teman-teman, bukan satu orang tetangga saya ini aja yang memanggil saya untuk menggosok dan menyetrika pakaian mereka. Jadi ini jadi merembet lah ke tetangga-tetangga lain. Nah, jadi merembet ke tetangga lain, ada kira-kira 5 orang tetangga yang 5 orang kali ya, 5 orang tetangga, 4-5 orang gitu loh tetangga yang memanggil saya untuk mencuci dan menggosok pakaian mereka. Nah ini saya bukan buat rutin setiap hari ya, itu karena mereka kalau dipanggil mereka saya mencuci, saya cuci, kalau dipanggil mereka saya menggosok. Nah disitulah saya dapat duit tambahan gitu. Di belakang cerita cuci gosok ini juga ada ceritanya tersendiri, kalian tahu. Dan inilah yang membuat saya berani meninggalkan kampung halaman, merantau jauh-jauh demi menukar demi merubah kehidupan ini teman-teman. Nah karena inilah saya nekat modal kosong saya pergi merantau. Itu soal merantau nanti saya cerita di akhir video ini, makanya stay tune, kalian dengar sini. Memaksa saya. Nah saya cukup terkilan juga, kadang-kadang itu pernah saya satu hari saya mau butuh sekali duit ini ya, karena saya udah terlambat, orang tua saya udah terlambat membayar duit sekolah saya. Kalian tahu kalau zaman dahulu itu kalau kita terlambat bayar duit sekolah, kita itu di strap di bawah bendera, itu menghormat bendera di panas matahari. Dan itu selain kita itu kepanasan, kita itu malu ya sama teman-teman gara-gara kita disuruh di luar gitu, nggak dikasih masuk ke kelas, kita nggak bisa mengikuti pelajaran karena kita terlambat membayar duit sekolah gitu. Terlambat membayar bulanan, jadi kita nggak dikasih masuk ke dalam kelas. Saya dulu sekolah swasta, nggak masuk negeri. For some reason saya itu nggak masuk negeri, karena ini ceritanya juga ada kenapa saya nggak masuk negeri, karena saya terlambat mendaftar. Ya udahlah, orang miskin masuk ke swasta, kalian bayangkan lah bagaimana itu mau membayari biaya sekolah itu cuma orang tua saya yang tahu. Saya membutuhkan, sangat membutuhkan duit pada waktu itu karena kita udah mau ujian. Kalian tahu, saya berharap dengan mencuci pakaian ini saya bisa mendapatkan uang, dan uang itu bisa saya duluankan dulu untuk membayar duit sekolah saya tanpa harus meminta kepada mama saya, karena pada waktu itu mama saya udah nggak, saya udah tahu pada waktu itu dia nggak punya duit lah bakalan. Nah jadi saya cuci 2 orang loh, saya cuci pakaian satu hari itu, pulang sekolah saya cuci sampai ke malam. Kalian tahu udah habis basah, nyucinya ini di rumah mereka ya teman-teman, udah habis kita basah kuyup, saya sambung lagi ke tetangga yang lain nyuci. Jadi dalam satu hari itu saya nyuci 2 kali, karena saya bantai juga membuat 2 kali ini demi mendapatkan duit ini, karena saya perlu ini untuk duit untuk besok gitu. Nah ternyata saya tunggu sampai saya tunggu depan pintu mereka loh teman-teman, orangnya itu datang tapi nggak muncul juga. Dan akhirnya saya nggak dikasih duit gaji gitu. Anaknya yang bilang, "Kak, nanti kata mama ini duitnya besok dibayar gitu." Tak dibayar. Pada waktu itu saya, ya Tuhan kenapa harus besok ya? Sementara saya perlu duit ini. Ya udahlah. Di situ saya kayaknya udah merasa sedih ya teman-teman, karena saya udah 2 rumah tangga saya cuci pakaiannya tapi saya nggak dibayar, dan besoknya saya harus pergi ke sekolah karena saya udah janji sama guru saya akan membawa duit itu besok. Jadi jangan di-strap, saya jangan harus dikeluarkan menghadap tiang bendera gitu, karena saya pengen belajar gitu kan. Saya nggak mau di luar. Nah akhirnya ya udahlah, sampai ke sekolah saya kena strap lagi teman-teman, karena saya nggak bisa bayar. Nah itulah ceritanya.
Saya nggak, kadang-kadang itu tetangga bayar saya suka-suka hati, dan kadang-kadang itu mereka nggak bayar saya sampai sekarang juga masih utangan. Dan satu ketika itu jahatnya juga gitu. pengalaman saya cuci baju ini teman-teman, kalian tahu ini sangat sedih kalau saya ingat dulu ya dulu. Tapi sekarang kalau saya teringat ini, saya sering cerita sama si Dedi itu saya ketawa. Nah dulu sedihnya itu begini teman-teman, nggak tahu lah ini mungkin anak tetangga saya pada waktu itu mungkin lagi sakit ya, lagi sakit, jadi kotorannya itu ya biasalah terberak gitu ya kan. Jadi saya nggak masalah sih kalau mau cuci harus cuci berak orang gitu, membersihkannya itu nggak masalah. Ya udahlah, kita namanya kerja, kita lakukan kerjaan halal ya kan, kita cuci juga kotoran orang, nggak masalah lah. Karena udah saya biasa juga, kadang-kadang itu saya nemuin juga kotoran anak di dalam baju, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kan masalahnya di sini itu kotoran itu nggak diasingkan pada waktu saat saya mau mencucinya. Ini semua pakaian dikumpul di satu ember seperti biasa, seperti pakaian kotor biasa yang nggak ada kotorannya, tapi kotor dari keringat, kotoran daripada yang lain-lain lah gitu. Nah dimasukkanlah satu ember ini seperti biasa, saya akan rendamlah pakaian ini dengan deterjen dan air seperti biasa. Saya masukin semuanya tanpa harus saya belek-belek satu-satu, tanpa harus saya bukain ya, karena saya tahu biasanya itu nggak ada kotoran anak, karena mereka akan asingkan. Jadi kebetulan pada saat itu nggak tahu kenapa ini nggak diasingkan, dan itu bukan 1-2 pakaian loh teman-teman, banyak. Jadi seperti yang akan saya bilang tadi, mungkin anaknya lagi kurang sehat, apa nggak gimana, apa mereka terlalu nyaman dengan saya juga nggak tahu, bagaimana terjadi pada waktu itu. Oke. Jadi saya sudah rendam semua pakaian ini, masuk ke dalam ember. Rendamlah semuanya. Jadi pakaian yang tadi pakaian mereka, pakaian anak semua terendam lah. Akhirnya terendam sama tai, teman-teman, semua itu satu ember terendam tai. Dan saya menyadari ini semuanya ketika mau mencuci. Ketika saya sudah cuci seperempat dari pakaian ini. Saya angkat satu celana ini, saya letakkan, saya mau sabunin. Ini apa? Saya angkat berlendir begitu. Saya pikir ini apa? Ini makanan. Saya lihat, oh my goodness, ternyata Saya buka satu demi satu itu bermunculan, bermantul-mantulan di dalam air. Pada waktu itu kalian tahu, saya meneteskan air mata. Saya sudah diutang ini baju, ini juga yang cucian kemarin juga belum dibayar. Hari ini saya nyuci lagi, tapi yang saya dapat apa? Saya dapat tai. Ya udahlah, jadi pakaian yang semua yang tadi yang tersisa yang di dalam ember ini dan yang tadi yang bagus ini saya ulang satu-satu, saya lihat apakah masih ada semua ini kotoran. Mau saya tinggalkan, saya merasa nggak bertanggung jawab. Mau saya lanjutkan, saya nggak tahu lah, saya bisa mampu saya lanjutkan karena ini banyak satu ember ya. Kapan selesainya ini? Di mana ada kotorannya? Tapi akhirnya ya udahlah. Saya jalani juga sampai saya malam loh selesai. Kalau kalian bayangkan sampai malam, daripada jam berapa itu saya malam ini, karena sekarang kalau baju ini semua udah kotor, salut dengan kakak ini ya, bukan kotoran lumpur lagi, kotoran tai. Jadi saya harus buka satu-satu, saya cuci saya ini kan. Jadi itulah pengalaman saya, nyuci baju nggak dibayar, nyuci pakaian orang ada nya berendam dengan tai. Dan ini saya kalau cerita sama si Dedi saya ketawa, makanya kata si Dedi, ya sudahlah, itu apa yang membuat kau sekarang seperti orang bilang, what doesn't kill you make you stronger ya. Itulah Mama Isabella, kalian tahu. Nah ada lagi satu ketika itu, satu pakaian ini saya harus bawa cuci setiap saya nyuci itu saya harus pergi ke sungai teman-teman. Dan kadang-kadang itu hujan deras, ya udahlah, berbantailah sama lumpur hujan, saya juga nyuci berkelahilah sama lumpur hujan. Jadi demi saya harus cepat-cepat selesaikan sebelum itu lumpur datang daripada atas mengotori tempat cucian kita ini. Karena kan kalau kalian tahu sungai itu berbukit-bukit begini kan, jadi kadang-kadang itu kotorannya, kalau kita hujan itu dia ngelongsor air lumpur itu ke bawah. Jadi untuk kalau udah saya lihat udah hujan itu saya harus cepat-cepat buru-buru sebelum itu air kotoran hujan itu ke dataran yang kita akan cuci pakaian. Ya gitulah. Kalau sekarang saya ke tahap yang sekarang ini, itu saya sangat bersyukur karena inilah dulu teman-teman, saya rela meninggalkan rumah untuk merubah semua ini. Habis tamat SMA itu saya pergi merantau ke Malaysia. Dan di sanalah, dan pada saat saya tinggalkan rumah itulah mulai kehidupan saya itu, saya nggak tahu kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan pada waktu saya tinggalkan rumah itu, saya hanya berharap saya pulang, saya cukup duit, saya akan pergi menyambung kuliah. Dan setelah saya kuliah, saya bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Maksudnya yang pekerjaan mungkin di kantoran lah, pokoknya yang lebih nyaman dan menjamin kehidupan di masa depan begitu. Dan ternyata ya itulah, kehidupan saya berubah setelah saya pergi ke Malaysia. Saya bekerja di sana dan habis itu saya kuliah juga di Malaysia. Jadi saya kerja dan kuliah di Malaysia itu. Jadi saya menghabiskan waktu 10
10 tahun lah semua proses saya di Malaysia itu, dari mulai kerja sampai kuliah, dan akhirnya saya ketemu si Dedi. Jadi kalau kalian mungkin ada teman-teman yang ketinggalan video ini, saya udah pernah upload cerita bagaimana saya awal mulai kerja dulu di video-video saya yang lama, dan saya juga ada cerita dulu bagaimana saya bertemu dengan si Dedi. Dan di Malaysia lah Batu Punca di mana saya memulai kehidupan saya itu berubah teman-teman ya, daripada saya yang dulu hidup melarat, dihina orang dan macam-macam lah pokoknya. Bukan orang aja, kadang-kadang menghina keluarga sendiri juga. Keluarga sendiri juga, kita kalau udah miskin ya memang keluarga sendiri juga nggak memandang bahwa kita ini manusia yang punya hati dan perasaan. Kalian tahu, baik itu keluarga, baik itu tetangga, baik itu siapapun, hanya beberapa orang saja lah ya yang mungkin betul-betul ikhlas mau itu betul-betul menolong kita gitu teman-teman. Jadi waktu di saat kita miskin itu kita tahu siapa teman, siapa lawan kita, siapa yang betul-betul menyayangi kita teman-teman. Kalau kita ini udah berduit itu semuanya palsu. Ya, datang Kan semua ya. Itu palsu. Orang mendekati kita ini karena berduit aja. Kalau kita udah nggak berduit itu mana ada orang mau, mana kebanyakannya orang pada lari lah. Iya. Lari sayur nara, kalian tahu. Jadi untuk teman-teman, motivasi saya di sini, apalagi teman-teman yang masih yang adik-adik atau saudara-saudara yang memang betul-betul kalian mengalami hal yang sama seperti saya dulu, hidup susah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalian. Yang penting pokoknya kita ini harus usaha teman-teman. Yang penting kita ini pokoknya harus usaha. Apapun yang kalian lakukan nggak apa-apa lah, mau cuci gosok baju orang, pokoknya mau nyapu rumah orang, pokoknya kalian mau jadi kerja jadi apa aja pun, yang penting itu halal. Kalian lakukan lah, karena kita nggak tahu kan kuasa Tuhan itu hidup ini seperti roda. Kalian tahu seperti roda berputar, seperti roda teman-teman. Saya percaya itu intinya, kita itu tetap usaha dan kita itu tetap berdoa ya, karena kuasa Tuhan. Kapan aja apa yang kita punya sekarang itu kapan-kapan pun bisa Tuhan tarik. Jadi janganlah kalian menyombong juga. Kalau udah nanti kalian kaya tiba-tiba pula, jangan pula kalian sombong. Nah gitu ya kan, kita udah di atas, jangan pula nggak lupa lihat ke bawah. Waktu di bawah kalian tengok-tengok ke atas, udah ke atas kalian lupa lihat ke bawah bagaimana. Nah begitu. Jadi intinya di sini motivasi untuk saudara-saudara di luar sana, untuk adik-adik yang mengalami saya ini. Walaupun kalian sesusah manapun, kalian jangan salahkan orang tua kalian. Kalau memang kalian itu hidup kita itu nggak senang dulu, ini bukan salah orang tua, mereka sudah berusaha untuk membuat yang terbaik udah pastinya untuk anak-anaknya. Cuma ya bagaimana kalau memang takdir sudah menentukan kita, kalau kita ini udah nggak mampu ya udah nggak mampu, ya udahlah terima. Tapi ada jalan solusinya. Kita akan tetap berusaha dan semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Good job. Oke teman-teman, nah Sari macam tuh tak boleh tengok kalau cerita-cerita sedih ya, terharu. Tapi salut juga dengan kakak ini ya, pengorbanannya, kerja kerasnya, usahanya. Sari pun dulu macam tuh tahu. Ingat juga ketika kita di bawah, roda itu akan berputar. Tapi juga ketika kita di atas, jangan sesekali kita sombong, kita langsung macam ingat kita ini memang segalanya lebih tinggi. Kita harus lihat juga ke bawah, juga tetap rendah hati ya teman-teman. Dan juga ketika kita di bawah, ingat roda itu berputar, kita harus kerja keras. Ya kerja keras lah, nanti pasti ada jalannya. Juga kita akan bangkit lagi menjadi orang yang berhasil ya. A few moments later. Oke teman-teman, memang saya terbaik juga cerita kakak ini. Dulu dia di Indonesia boleh jadi babu katanya, miskin, hidup melarat, sampai uang sekolah juga dia tak sanggup bayar, sampai katanya dia berdiri kena luar, tak bolehkan belajar karena dia tak bayar uang sekolahnya. Nah sampai dia mencuci-cuci di rumah-rumah orang, tapi juga tak dibayar pula. Kasihan juga ya. Tapi itulah teman-teman, sekarang dia hidup bahagia, dia datang ke Malaysia merantau. Itulah permulaan dia, boleh dia dapat uang sedikit-sedikit daripada gaji dia. Sekarang dia dah berkahwin dengan orang Mat Saleh ya. Kurang pasti saya dari mana. So itulah kehidupan ya teman-teman. Apapun kena semangat juga, karena kerja keras, usaha itu yang penting. Oke, so segini aja video kali ini. Jangan lupa untuk follow kakak ini. Nanti akunnya Sari buat di sini dan juga di description box. Kalian tinggal klik saja dan follow kakak itu ya. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Semangat.